Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Sabtu 7 Februari 2026 tertulis di dalam surat 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Di dalam bahasa Batak disebutkan demikian: alai di bagasan inganan namura mata pordo artanamion, asa debata napuna hagogoon na sumurungi, unang hami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bejana tanah liat itu adalah gambaran kerapuhan, gampang pecah, diabaikan. Apabila penjahat atau pencuri datang ke rumah seseorang, dia tidak akan mungkin peduli dengan bejana tanah liat atau isi bejana tanah liat. Dia akan meninggalkan itu, lebih memilih mungkin brankas atau tempat-tempat yang lebih berharga. Karena memang tidak mungkin orang menyimpan sesuatu yang berharga di dalam sebuah wadah yang gampang pecah itu, yang rapuh itu. Namun Paulus menyebutkan dirinya adalah bejana tanah liat. Yesus Kristus terang tentang pengetahuan terhadap Allah itu adalah harta berharga, harta rohani yang dia miliki, yang telah diberikan kepadanya di dalam sebuah bejana tanah liat. Dia menggambarkan dirinya itu rapuh, dirinya itu gampang pecah, dirinya itu tidak berharga. Yesus, harta rohani itu diberikan kepadanya. Ini adalah sebagai tanda bahwa Paulus mengakui kalau dia saat itu kuat hingga posisi itu, dia dikejar-kejar, dia disiksa, dia mengalami penekanan, dia mengalami penindasan, tapi dia tetap bertahan. Itu bukan karena kekuatan dia, itu bukan karena kehebatan dia, itu bukan karena keterampilan atau profesionalisme dia dalam bekerja atau melayani, melainkan karena Tuhan Allah. Kekuatan yang diterimanya berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari dirinya sendiri. Paulus mengakui bahwa ketika dia bisa bertahan walau dikejar-kejar, walau dia mengalami penindasan, walau dia difitnah, dicurigai, diusir, dia tetap bertahan. Kekuatan itu diterimanya adalah dari Tuhan Allah, bukan dari dirinya sendiri. Ini adalah sebuah pengakuan yang jujur tentang apa yang kita miliki saat ini, tentang apa yang ada pada kita saat ini. Bahwasanya segala sesuatu yang ada pada kita, nama baik, prestasi, keuntungan, harta, pekerjaan, jabatan, itu bukan sumber kekuatan kita. Sumber kekuatan kita hanyalah Tuhan Allah itu sendiri. Jikalau bukan karena Dia, kita tidak bisa sanggup menjalani hari-hari ini. Kita hanyalah bejana tanah liat yang gampang pecah, yang rapuh. Kita dikuatkan, kita diberi penghiburan, kita diberikan ketahanan, itu berasal dari Tuhan Allah kita. Maka lewat 2 Korintus 4 ayat 7 ini, kita umatnya diajar untuk senantiasa mengakui bahwa kita ini terbatas, kita ini lemah, kita ini tidak berharga. Tuhanlah yang telah membuat kita memiliki kekuatan. Tuhanlah yang telah membuat kita berharga. Tuhanlah yang membuat kita bisa bertahan sampai saat ini. Maka
harusnyalah setiap hari kita bergantung kepada Tuhan Allah kita. Karena Dialah sumber kekuatan bagi kita. Dialah sumber pertahanan kita. Bergantunglah sepenuhnya hanya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, dalam setiap langkah, dalam setiap pekerjaan kita. Karena Dialah sumber kekuatan yang melimpah-limpah atas hidup kita kini, esok, dan sampai selamanya. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih karena Engkau membuat kami berharga, kuat, dan bertahan. Kami hanyalah bejana tanah liat yang rapuh, gampang pecah. Tapi Engkau senantiasa memberikan kami kekuatan, memberikan kami ketahanan, memberikan kami kesanggupan untuk melalui hari demi hari. Ya Tuhan, kami mau bergantung hanya kepadamu saja. Kiranya Engkau anugerahkan kekuatan melimpah-limpah bagi kami untuk mengikuti Engkau. Hanya di dalam Yesus Kristus dengarkanlah doa kami ini. Amin.